Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Topik kali ini saya ingin membahas mengenai aplikasi Peduli Lindungi ya dari Kementerian Kominfo. Oke. Ada beberapa isu terkait aplikasi tersebut, dari mulai apakah seberapa efektif yang bisa dilakukan oleh aplikasi tersebut, ya, kemudian seberapa lengkap fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut, dan kemudian faktor resiko ya dengan adanya aplikasi tersebut ya. Nah, saya mengutarakan hal ini ya, dan kemudian membuat tayangan ini karena sekarang ada beredar juga di internet ya suatu informasi yang mengutarakan bahwa aplikasi Kominfo ini berbahaya karena dengan aktifnya Bluetooth itu bisa rentan sekali, bahwa Bluetooth itu bisa ditunggangi ya dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang untuk memperdayai penggunanya. Oke. Nah, tujuan saya di sini ingin meluruskan apakah betul sebetulnya aplikasi Kominfo ini berbahaya atau tidak. Ya, kita harus luruskan. Sama kayak halnya waktu saya membahas mengenai Zoom yang video conference. Ya, suatu aplikasi yang dibilang berbahaya itu apabila aplikasi tersebut itu malware atau spyware, minimal seperti itu. Ya, jadi dia memang didesain untuk sesuatu yang dibilang melakukan ABCD, tetapi ternyata pada kenyataannya dia melakukan DEFGHI, ABC-nya cuma sedikit. Berarti dia melakukan tindakan-tindakan hal lain yang di luar dari yang dia janjikan atau diutarakan. Contohnya dia bilang dia untuk mengalami komunikasi saja. Ya, tapi ternyata dia minta permission untuk masuk ke data, masuk untuk ke galeri misalnya, kemudian mengaktifkan kamera dan lain sebagainya. Apa kepentingannya? Nggak ada gitu kan. Itu sudah mulai kecenderungan mau melakukan malware. Ya, apalagi kalau ternyata programnya, algoritmanya di dalam ternyata memang benar-benar melakukan tindakan-tindakan yang justru tidak sesuai dengan fungsi dari aplikasi tersebut. Oke. Ya. Nih, aplikasi Kominfo Peduli Lindungi nggak seperti itu. So, itu bukan malware. Kita coret dari malware. Apakah spyware? Spyware itu adalah aplikasi yang memantau kegiatan kita. Jadi sebenarnya setelah diaktifkan, dia memantau kita kemana, kita aktifnya di mana, segala ya kegiatan kita dipantau gitu loh. Nah, dalam hal ini kalau dibilang spyware-nya adalah memantau pergerakan kita, yes, memang tujuannya aplikasinya itu kayak gitu ya, yaitu men-tracking kita, ya, men-traces dan tracking. Ya, menelusur dan memantau lokasinya kita. Itu kita di mana dan kemudian pernah kemana saja. Oke? Jadi wajar kalau dibilang itu bukan spyware, memang tujuannya untuk memantau kayak gitu loh. Nah, yang dibilang spyware adalah kalau jadi yang nggak wajar kalau dia memantau kamera, dia simpen tanpa yang kayak diminta, kameranya nyala, kemudian merekam atau audionya hidup, merekam pembicaraan. That's spying karena segala aktivitas kita direkam, begitu pula lokasinya, kemudian segala komunikasi kita, kontak kita dibaca. Nah, itu spying. Oke? So, beda. Jadi kalau dibilang spying ini hanya karena kita memantau lokasi kita, ya wajar, memang tujuannya ke sana. Ya? Oke. Nah, sebelum saya masuk kepada hal bahwa apakah dia dibilang berbahaya karena Bluetooth-nya, ya, saya mau kasih tahu dulu. Saya sudah melakukan pengujian terhadap aplikasi dan ada di tayangan yang lain lagi. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Yang saya bilang adalah aplikasi Peduli Lindungi, pengujian langsung kepada aplikasinya. Terbukti di sana bahwa ternyata aplikasinya problem dan kemudian pendeteksiannya itu tidak akurat. Di satu sisi dibilang zona aman, di sisi lain dibilang saya lagi di zona merah, alert banget warnanya merah gitu. Dan kemudian beberapa fungsinya sama sekali tidak komunikatif kepada usernya. Ya, dan informasinya yang juga tidak komunikatif. Salah satunya adalah dibilang bahwa aplikasi ini dibuat untuk instansi pemerintah terkait guna menghentikan penyebaran COVID. Itu totally wrong. Ya, Kominfo itu adalah dari Departemen Penerangan. Anda ini harusnya mengklarifikasi, mengedukasi, dan kemudian memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Ya. Yang namanya menghentikan itu penyebaran dihentikan, sedangkan alat ini tidak menghentikan penyebarannya. Alat ini memberikan kemampuan untuk memantau pergerakan penyebarannya. Penyebarannya tidak bisa dihentikan gitu loh. Paling tidak bisa terpantau itu ya selalu gitu loh. Ya. Kemudian mengenai penggunaan Bluetooth-nya tidak dijelaskan itu ya, mengenai resikonya. Kemudian juga mengenai aplikasinya bilang
harus memasuki kepada power save mode, oke? Ya, tapi tanpa pengutaran. Kenapa? Ya, dan kalau Anda masuk ke beberapa penjelasan di belakang dibilang salah satu tentunya kalau Anda lagi sakit pakai masker. Padahal yang namanya masker itu mau pakai aplikasi ataupun nggak pakai aplikasi, kalau sudah keluar rumah itu harus pakai. Bahkan sebetulnya di dalam rumah juga dipakai, tetapi minimal kalau keluar rumah harus langsung menggunakan masker. Itu sudah ketentuan pemerintah gitu, ya kan? Nah, ini yang kemudian juga yang salah. Nah, aplikasinya ternyata nggak sinkron, di depan bilang harus pakai masker, tapi di belakang dibilang kalau sakit pakai masker. Salah. Sinkron dong, satu bahasa kok, orang komunikasikan satu. Ya, kemudian si aplikasinya mengutarakan bahwa ya nanti kalau ketemu zona aman itu yang seperti apa, ada kedekatan, ya. Zona sama ada kedekatan itu totally lain ya. Kalau kita bilang proximity itu terhadap satu area dan kemudian terhadap suatu lingkungan, itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau lingkungan itu zonanya oke-oke aja, tetapi lingkungannya ini sedang berbahaya, gitu loh. Ya, karena ada kedekatan orang. Kalau dibilang zona itu adalah suatu area yang fix. Dan saat zona itu dibilang seperti A, misalnya suatu area, sekali dia bilang merah, belum tentu besok masih akan tetap merah. Bisa jadi sudah green karena sudah kemudian didisinfektan, sudah di-clear kan gitu loh, ya. Nah, kemudian bagaimana menggelikan itu? Ternyata orang masih dianggap sebagai dikira zonanya masih parah padahal udah menjadi aman, ataupun sebaliknya gitu loh. Ya. Nah, kemudian aplikasi ini kata Menteri Johnny Plate. Ya, Bang Johnny Plate katanya panggilannya Bang ya. Nah, di situ mengutarakan bahwa aplikasi ini terdiri dari dua, ya kan? Yang satu adalah dashboard, yang satu adalah client application. Nah, oke, dashboard bukan urusan saya, itu adalah untuk kepentingan di levelnya pengguna, ya. Tetapi kita di level klien, kita menjadi stakeholder yang kemudian kita justru ujung tombak dari kesuksesan aplikasi ini. Ya, harusnya Kominfo memberikan fitur yang bukan hanya sekedar memberikan pelaporan, tetapi memberikan manfaat bagi kita. Salah satu manfaat yang sebetulnya baik untuk diberikan kepada masyarakat adalah daripada dia terdeteksi tahu bahwa dia ada berdekatan dengan orang, harusnya dia bisa memasukkan lokasi. Oh, saya mau ke daerah mana nih? Saya mau ke daerah misalnya Ancol. Oh, saya mau ke daerah misalnya ke Monas atau mau kemana gitu. Oh, saya mau ke KRL, ke sini, ke situ. Pada masukkan area tersebut dan areanya akan bilang, oh, ini sudah terdeteksi tadinya ada orang yang sudah terkena atau apalah misalnya di situ. Ya, itu jauh lebih baik sehingga kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk berangkat ke sana. Kemudian kalau tahu ternyata daerahnya ngeri ya, saya nggak jadi, kan gitu. Daripada kita tetap datang ke sana, kemudian ternyata itu ada yang problem, ya kenapa nggak dari tadi, gitu loh. Ya, informasi yang ada di dalam database itu sebetulnya bisa dibagikan kepada masyarakat dan tidak harus dikomunikasikan ke semua daerah. Cukup masyarakatnya menentukan dia mau kemana, gitu loh. Dan itu nggak apa-apa dicatat bahwa si masyarakat ini ada lognya. Dia minta ngecek mau kemana. Dengan demikian kita ketahui apakah dia hanya sekedar ngecek ataukah memang dia punya tujuan langsung ke suatu daerah. Ya. Nah, sekarang apabila seseorang bawa perangkat ini, kemudian apakah dia benar aman untuk ketemu dengan orang-orang, gitu loh. Ya. Wow, efeknya banyak. Maaf tadi sedikit gangguan. Oke, saya lanjut. Ya, saya ingin menyampaikan mengenai seberapa aman bahwa apakah kita dengan menggunakan aplikasi ini kemudian kita aman dan kemudian memang apakah sangat efektif. Ya, saya beritahu, oke, biar masyarakat juga clear dan kemudian Kominfo juga lebih komunikatif ya, bahwa alat ini, aplikasi ini bisa efektif dengan memantau perangkat yang lain juga yang dibawa oleh para ODP, ya, para orang yang dalam pemantauan ataupun lokasi-lokasi yang sudah dianggap zona merah, oke, ya. Jadi, tetapi dia tidak mampu memantau beberapa kondisi lain apabila itu ketidakadaan perangkat, oke. Dan ternyata faktor untuk ketidakadaan perangkat sangat banyak. Berarti efektivitas dari aplikasi ini bisa dibilang rendah. Oke, yakin bah kayak gitu? Kita kasih contoh. Pertama, orang yang tidak mempunyai cellphone tetapi dia ODP.
tidak akan terpantau. Oke, namanya nggak punya ponsel. Yang kedua, dia punya ponsel tetapi jenisnya yang candy bar, yang teleponan aja biasa, ya bukan smartphone. Dia juga tidak bisa terpantau. Yang ketiga adalah orang yang ODP, dia punya smartphone tetapi tidak menginstal. Oke. Yang keempat, dia pakai smartphone, dia menginstal tetapi tidak mengaktifkan aplikasinya. Yang kelima, dia ada aplikasinya, dia aktifkan aplikasinya tetapi tidak nggak menghidupkan Bluetooth-nya. Oke, aplikasi sudah hidup nih tetapi Bluetooth-nya mati. Ya. Dan yang tadi berapa, kelima ya? Berarti yang keenam adalah semuanya aktif pakai smartphone dan hidupkan dan kemudian Bluetooth-nya aktif, tetapi ponselnya ketinggalan. Dia nggak dibawa sama dia gitu. Ketinggalan di mana, yang namanya orang nggak sengaja tinggalan. Berarti nggak akan efektif. Ya. Belum lagi saya bilang dia punya ponsel tetapi dia matikan misalnya. Nah, hal itu semuanya saat itu nggak efektif. Berarti yang efektif hanya orang yang menyalakan aplikasi Bluetooth gitu ya. Nah, baru dia yang hanya terpantau. Oke. Ya. Nah, jadi faktor efektivitas kita aja sudah drop banget tuh. Kemudian yang bisa dipantau adalah kedekatan seseorang dengan periode waktu tertentu, keberadaan orang, kedekatan dia. Padahal jarak itu nggak bisa kelihatan. Yang namanya proximity itu, yang namanya Bluetooth, dia saat tidak terdeteksi, Bluetooth tidak mampu menentukan jaraknya ini berapa. Hanya ada suatu estimasi. Ya, satu sinyalnya itu intensif apa enggak. Bluetooth hanya bisa tahu terkoneksi atau tidak. Tetapi jarak zonanya itu sebenarnya maksudnya jarak efektifnya itu nggak ketahuan berapa. Dengan demikian kalau kita berada dekat sama orang yang ODP tetapi kita saling bertolak belakang, itu sebetulnya logika kalau kita tanya sama yang ahlinya, banyak juga dijelaskan kan, itu aman-aman saja. Buktinya di lift aja kita memang suruh saling bertolak belakang berdirinya, jadi aman. Ya kan, padahal itu jauh lebih dekat, itu nggak ada sampai 1 meter itu bener-bener gitu loh. Ya, nah apalagi dia berjarak 2 meter kan, kemudian saling bertolak belakang, harusnya juga yang aman. Lalu kenapa nanti dideteksi bahwa dibilang bermasalah? Ya aneh kan, gitu loh. Ya, nah itu jadi kemudian kalau ada seseorang pernah melewati suatu area, dia misalnya pernah ke ODP banget nih, kemudian udah terkena karena keluarganya udah kena, jadi dia benar-benar terpantau. Dia naik kereta, oke, masuk turnstile itu gerbang yang gulung ya, yang putar, gerbang putar. Ya, turnstile kan ada banyak nih, misalnya 7 atau berapa gitu kan. Nah, kemudian dia masuk turnstile nomor 3. Kita masuk nomor 5, aman-aman aja, jauh, kita nggak menyentuhan kok. Kan ada katanya dropletnya ada di metal. Ya. Nah, kalau kita sama-sama 3 dan kemudian masuk, ya itu berarti kita punya potensi bahwa kita akan terkena. Tapi kalau di yang lain, kita harusnya berarti nggak terkena sama dia. Tetapi kita bisa terkena sama dropletnya orang lain yang nggak terpantau oleh aplikasi ini. Oke, ya, semakin banyak lagi yang tidak bisa terpantau. Nah, kemudian aktivitas kita, ya keberadaan kita, lokasi kita, benar-benar bisa dijamin nggak? Katanya di situ kata-katanya dibilang dijamin bahwa datanya tidak digunakan, tetapi nama penjaminnya nggak ada. Di situ Kominfo-nya nggak berani menulis nama bahwa ini adalah milik Kominfo dan kemudian bertanggung jawab. Ya, nggak berani. Berarti kalau umpamanya terjadi sesuatu dan kita, nanti kepada siapa kita minta pertanggungjawaban? Kalau ada kebocoran atau lain sebagainya. Apakah sudah cukup melindungi aplikasi ini? Ayo dong lindungi masyarakatnya, gitu loh. Kan masyarakat sudah proaktif, ya dilindungi juga penggunaan datanya. Oke, ya. Nah sebelum saya lupa, ya kemudian dalam hal keamanan penggunaan Bluetooth. Oke, kita tahu Bluetooth itu kita bisa ada interaksi di sana, ada komunikasi dan kemudian bisa dijailin orang. Ya apapun. Ya, nah dijailinnya bisa macam-macam. Misalnya pop-up, Anda berada dalam zona merah. Kemudian kalau ada apa-apa segera tekan tombol ini untuk bisa mendapatkan ini, nanti segera dikontak misalnya ya sama Kominfo atau apa-apa, sama pihak yang berwajib lah gitu loh. Wow, dia senang, dia pencet. Nanti masukkan kombinasi sekian digit yang dikirimkan kepada Anda. Udah mulai tahu dong kalau saya ngomong sekian digit. Biasa terhadap tipuan-tipuan yang sangat sering itu ya lewat OTA. Masuk kepada SMS kita dan kemudian diminta nomornya, registrasinya gitu kan. Ya, nah
Hal itu yang bisa mengelabui pengguna ini ponsel, tetapi bukan oleh si aplikasi pedulinya. Aplikasi nggak tahu apa-apa, cuma karena Bluetooth-nya dibuka, otomatis itu bisa masuk. Ya, dan si aplikasi jahat ini tidak perlu menunggu Bluetooth-nya itu kebuka, adanya aplikasi peduli atau tidak. Pokoknya dia melakukan broadcast terus, dia cari mana yang ada Bluetooth terbuka. Oke, dan dibilang Bluetooth-nya terenkripsi, antara aplikasi dan aplikasi terenkripsi. Yes, antara aplikasi sama aplikasi, tetapi saat Bluetooth terbuka, Bluetooth itu gerbangnya. Ya, nah komunikasi terenkripsi dia bisa saling komunikasi, tetapi kemudian namanya ini gerbang kebuka, ya komunikasi yang tidak perlu terenkripsi juga bisa diterima oleh si penggunanya. Dan kemudian itu pengguna namanya satu, dia terlihatnya satu layar. Apakah ini dari aplikasi benar atau aplikasi gadungan, dia nggak tahu. Ya. Nah, harusnya suggestion saya ajarin buat Kominfo, bikin beberapa kata-kata baku yang bilang memang harusnya itu dari Kominfo, misalnya message-nya apa sih? Ya, sampaikan di dalam aplikasi. Jadi kita tahu kalau aplikasi ini message-nya dengan warna. Ya, warnanya itu bisa di-customize oleh usernya. Misalnya dia senang warnanya oranye, yang senang hijau, senang abu-abu, biru, apa-apa. Gitu loh, pink atau apa ya, gitu loh. Nah, dengan demikian kalau ada pop-up itu dengan kemudian warna sesuai preferensi kita yang disetting sama aplikasi, berarti kita tahu ini dari aplikasi Peduli Lindungi. Tetapi kalau ada pop-up, apapun dia mengatasnamakan Kominfo ataupun aplikasi apapun, kalau umpamanya ternyata tidak sesuai dengan warna yang di sini, langsung kita tahu, mudah banget langsung kita tahu, oh ini bukan dari aplikasi ini nih. Ini pasti ada aplikasi yang lain, gitu loh. Ya, kenapa saya bilang cara ini aman? Karena tidak ada aplikasi yang lain yang cukup mampu bisa masuk untuk bisa memantau, membaca data dari APK aplikasi yang lain. Namanya dienkripsi kan, harus jago lah mengenkripsi di situ gitu loh. Ya, nah settingan tersebut sangat efektif buat usernya sehingga tidak terpedaya kata-kata yang menghasut yang kemudian bisa merugikan pengguna. Karena kalau ini terjadi, masyarakatnya terkena, kesedot duitnya, apakah Kominfo mau bertanggung jawab? Saya yakin tidak. Apa mau mengganti kerugian rupiahnya? Tidak, karena segala risiko tersebut sudah menjadi risikonya si pengguna. Itu loh. Nah, dengan demikian harusnya ada suatu kehati-hatian informasi di aplikasi bahwa apabila terjadi gini karena itu kecerobohan Anda gitu-gitu ya itu menjadi tanggung jawab pribadi. Tetapi kalau diganggu oleh aplikasi, Kominfo yang di sini ya tolong berikan feedback, nanti akan Kominfo perbaiki dengan versi yang baru dan so on and so on and so on. Oke, ya. That's about warning. Nah, kemudian sekarang penggunaan Bluetooth. Saya mau memberitahukan, dengan mengaktifkan Bluetooth, Wi-Fi, dan komunikasi seluler data, siapapun, ponsel apapun, merek apapun, ya, semuanya akan memboroskan baterai. Oke? Nah, demikian berarti sangat kesedot, sehingga lebih cepat habis, dan orang harus bawa power bank. Oke? Ya, karena apa risikonya Bluetooth-nya hidup terus, gitu loh. Oke? Ya. Nah, sekarang saya ingatkan, dengan demikian harusnya risiko ini disampaikan kepada pengguna. Jangan hanya bilang bahwa lebih baik hidupkan power saving. Saya tahu saya dihidupkan power saving ya karena untuk menghindari masyarakat nanti kesedot baterainya. Tapi jelaskan dong, komunikatif. Jangan diumpetin yang kayak gitu. Utarakan bahwa dengan menghidupkan Bluetooth di sini akan kesedot baterainya. Jadi harus pakai yang power save. Dan dengan power save, kasihan si pengguna. Prosesor yang tadinya octagon jadinya kemudian lebih sederhana karena daya prosesnya rendah, ya. Speed semuanya segala time cycle ya untuk koneksi ke Wi-Fi, ambil data semuanya itu juga yang tadinya intensif ya, kemudian jadinya juga berkurang karena lagi pakai low power mode. Oke, power save mode, ya. Nah, dengan demikian orang tahu konsekuensinya. Ya kalau dipakai cara power save mode, ya dia akan ada kerugian dari performance, tetapi akan dia cukup diamankan karena dibantu keberadaan para ODP, ya. Cuma dengan demikian kalau itu ya konsekuensi dia jadinya lambat. Tapi kalau dia mau mematikan aplikasi, bebas-bebasnya dia aja kan, dia mengabadikan gitu loh. Nah, kalau dia matikan ya konsekuensi dia jadi tidak bisa memantau lingkungan. Nah, hal yang kayak gini harusnya hanya dikomunikasikan kepada masyarakat, tetapi jangan mendoktrin mendikte. Kominfo ini mendikte masyarakat harus dibikin jadi power save mode. That's an option. Namanya option itu boleh dipilih atau tidak dengan suatu konsekuensi.
Ya, biarkan itu dikomunikasikan kepada masyarakat secara clear, habis itu masyarakat yang menilai kebutuhan dia seperti apa. Gitu loh. Ya. And then, so bottom line untuk aplikasinya, dari tayangan saya yang berikut nanti kelihatan beberapa hal masih gak ada, mengalami kegagalan dan kurang rapi pembuatannya, ya, kurang komunikatif, kurang user friendly, itu harus diperbaiki, ya. Saya tidak anti kepada aplikasi Peduli Lindungi, tetapi saya ingin aplikasinya ini benar-benar jauh lebih bermanfaat, dan jadi jangan hanya memberikan iming-iming seolah ini menjadi sesuatu yang baik, padahal hanya baru sekedar hal yang paling dangkal yang bisa diupayakan. Secara upayanya sih is okay, gitu loh. Mungkin juga sebenarnya aplikasi ini nanti akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin memantau para penggunanya, udah ketahuan nomor ponselnya, udah ketahuan namanya, aktivitasnya pagi di mana, siang di mana, sore di mana, kan ketahuan di situ. Wah, itu cukup bagus tuh untuk marketing dan untuk kemudian analisis, ya, gitu loh. Tetapi itu terlepas dari sinilah ya urusan sama pihak-pihak terkait lah, gitu loh, ya. Dan kemudian bottom line juga, udah 2 kali bottom line. Ya, very bottom line, saya konfirmasikan bahwa again, bukan aplikasi Kominfo yang jahat, bukan aplikasi Peduli Lindungi yang jahat. Tetapi karena aplikasi ini mengharuskan orang membuka Bluetooth, dan kemungkinan dia akan dijahati oleh aplikasi yang lain. Untuk itu, siapapun yang menerima edaran bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini dibilang tidak baik atau apa, ya ingat, itu sudah mulai hoax. Dan kemudian lebih baik itu disanggah, beritahukan kepada yang bersangkutan, kasih tahu tayangan ini agar menjadi lebih clear. Oke? Itu aja masukan dari saya, semoga bermanfaat, semoga amanah, ya. Dan terus kita perangi COVID, stay at home, dan kemudian jangan pernah putus asa untuk berupaya. Pasti akan ada jalan untuk melewati semua masalahan ini. Ya, termasuk yang pembuat aplikasi di situ, ayo belajar lebih banyak, belajar lebih baik, dan kemudian olah kemampuan Anda, algoritma Anda, kemudian logik-logik Anda, konsep Anda, agar solusinya bisa jauh lebih bermanfaat buat masyarakat. Itu aja. Ya, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat.